Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Melina. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita berjumpa kembali setelah kurang lebih 2 minggu ya. Kita tidak bisa bertemu. Nah, malam hari ini kita dipertemukan dalam mapel yang sama, ekonomi, tetapi semester yang berbeda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Mbak Melina berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Melina, selamat datang di semester 6, di mana tinggal menunggu beberapa bulan ya. Mbak Melina dan teman-teman semua akan menghadapi ujian nasional. Nah, oleh karena itu sesuai dengan himbauan dari Pak Farid ya, yang di-sharekan ke teman-teman semua untuk melengkapi nilai-nilai tugas ataupun nilai UTS dan UAS yang belum diselesaikan. Nah, maka dari itu saya himbau semua teman-teman untuk mengerjakan semua tugas-tugas dan UTS UAS yang belum dikerjakan ya, karena kesempatan masih sampai dengan bulan Februari. Oke. Gimana Mbak Melina? Kabarnya sehat? Oke, alhamdulillah ya. Saya di sini juga sehat. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Saya untuk beberapa pertemuan yang akan datang saya menghabiskan akuntansinya dulu. Nanti kalau akuntansinya sudah selesai, saya akan membahas atau memberikan soal-soal ujian nasional ya. Nanti kita bahas satu persatu per item soalnya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan awal ini nanti saya akan menghabiskan akuntansinya terlebih dahulu. Oke ya. Teman-teman semuanya semangat. Ingat ya, ujian nasional semakin dekat. Persiapkan teman-teman mulai dari sekarang ya. Oke, selamat malam Mbak Rofi. Nah, ini saya mengingatkan kembali ya, karena jurnal penyesuaian itu masih ada kaitannya dengan neraca saldo ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk mencari neraca saldo di pertemuan di semester 5 kemarin, bahwa akun-akun yang sama di sebelah debit dikurangi kredit ya. Di sini misalnya kas di sebelah debit ditambah semua, kemudian kas yang di sebelah kredit ditambah semua. Kalau masing-masing debit dan kredit sudah ada hasilnya, kemudian dikurangi. Nah, hasil dari pengurangan kas yang di sebelah debit dengan kas yang ada di sebelah kredit, maka dikurangkan, hasilnya dapat dilihat di neraca saldo. Nah, ini ya, kemarin teman-teman semuanya sudah menghitung bahwa kas di debit dikurangi jumlah yang ada di kredit, yaitu menghasilkan 41.100.000. Kita lihat di perlengkapan di jurnal umumnya. Kalau perlengkapan di sini 6 juta, di bagian kredit tidak ada perlengkapan sehingga perlengkapan nilainya sama, yaitu 6 juta. Oke ya, itu ya teman-teman, saya mengingatkan bagaimana cara mencari neraca saldo dengan melihat jurnal umum ya. Karena jurnal umum ini
sebagai awal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sehingga untuk mencari neraca saldo, di sini yang ada di debit dikurangi yang ada di kredit. Misalnya di sini utang. Oke. Coba teman-teman menghitung yang bagian utang ya, yang bagian utang untuk mencari saldo di neraca saldo ya. Di sini ada 3 utang. Utang di sebelah kredit 6 juta. Utang di sebelah debit 2.500.000. Kemudian di tanggal 15 perusahaan mengajukan utang kembali yaitu di sebelah kredit yaitu 10 juta. Oh gitu. Oke ya. Whiteboard. Karena di sini kasnya banyak, coba saya contohkan yang utang ya. Teman-teman, saya contohkan yang utang. Oke, di sini utang. Lihat di teman-teman di PowerPoint untuk tanggal 4. Tanggal 4 ini saya jelaskan yang utang ya, karena utang di sini cuma sedikit. Utang tanggal 4 itu di sebelah kredit yaitu 6 juta. Ya, teman-teman lihat di tanggal 4 ada utang. Utang di sebelah kredit ya, utang di sebelah kredit. Utang. Ini tanggal 4 ya, tanggal 4. Ini saya tuliskan di sini debit. Ya, waalaikumsalam Mbak Ratna. Debit. Ini saya mengingatkan kembali bagaimana cara mencari neraca saldo ya. Karena nanti neraca saldo itu dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan jurnal penyesuaian. Oke. Ini di sebelah kanan terdapat kredit. Kita lihat tadi di tanggal 4 ya. Di tanggal 4 itu utang bertambah di sebelah kredit sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Jadi sini saya tuliskan 6 juta. Nah, 6 juta. Kemudian kita lihat lagi di jurnal umumnya yang ada utangnya. Kemudian di tanggal 9 utang berkurang, dicatat di dalam debit 2.500.000. Saya masukkan utang tanggal 9 itu di sebelah debit. Di sebelah debit 2.500.000. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat lagi di jurnal umum utang yang khusus utang, maka di tanggal 15 perusahaan mengajukan utang kembali sehingga utangnya bertambah. Nah, kalau utang bertambah kita masukkan di kredit ya. Kalau utang bertambah kita masukkan di kredit 10 juta sehingga kita tulis tanggal 15 utang di sebelah kredit. Tanggal 15. Utang di sebelah kredit 10 juta.
Sesudah itu kita lihat di jurnal umum lagi, apakah masih ada akun utangnya. Coba kita lihat ya, dari tanggal 1 sampai tinggal 30 masih adakah yang akunnya utang. Udah ya, 3 aja ya. Tanggal 4, tanggal 9, dan tanggal 15. Kalau di jurnal umum sudah tidak ada akun utang yang dihitung, kemudian kita mengurangkan dari hasil pengelompokan ya. Di sini debitnya kita jumlah. Debit 2.500.000 kita tambahkan ya. Debit dihitung di debit, jangan dicampur ya. Kita hitung di debit dulu. 2.500.000 karena di sini tidak ada transaksi lagi. Kalau di kredit ada 2 transaksi ya. Di kredit ada 2 transaksi, yaitu tanggal 4 dan tanggal 15. Kita jumlahkan. Berapa teman-teman hasil dari penjumlahan tanggal 4 dan tanggal 15? Berapa juta? Oke, berapa jutakah? Di kredit kita jumlahkan dulu. Debit kita sudah jumlah 2.500.000 karena hanya 1 transaksi di sebelah debit. Tetapi di sebelah kredit ada 2 transaksi, yaitu 6 juta sama 10 juta. Hasil penjumlahan di sebelah kredit berapakah? Kita hitung ya, yaitu sebesar 16 juta. Teman-teman bisa tak dengar suara saya? Atau di sana sedang mengalami gangguan? Oke ya, kita jumlahkan yaitu 16 juta. Nah, kalau sudah, kemudian kita hitung selisihnya, yaitu 16 juta dikurangi 2.500.000. Sisanya berapakah teman-teman? 16 juta dikurangi 2.500.000. Berapakah hasil dari hutang? Berapakah teman-teman? Teman-teman dengar toh suara saya? Oke, betul Mbak Melina. Terima kasih ya. 13.500.000. Kita menulis 13.500.000 di sebelah mana? Oke. Jawabannya teman-teman betul semua. Kita menulis 13.500.000 itu di debit atau di kredit. Coba teman-teman kita menuliskan 13.500.000 itu di debit atau di kredit. Iya, di kredit ya. Karena apa? Karena kreditnya di kredit itu lebih banyak uangnya, lebih banyak ini uang untuk transaksi ya. Kita jumlahkan di kredit itu 16 juta. Di debit 2.500.000. Kita bisa artikan bahwa utang yang ditanggung oleh perusahaan masih 13.500.000 sehingga utangnya masih
13.500.000. Oke. Utangnya masih 13.500.000 karena baru diangsur sebesar 2.500.000 sehingga utangnya masih 13.500.000. Kita buktikan di neraca saldo apakah benar 13.500.000. Kita lihat di neraca saldo. Nah, oke, benar ya. Di sini utang usaha 13.500.000 karena di jurnal umum tadi dari 6 juta, kemudian diangsur 2.500.000, kemudian perusahaan utang kembali sebesar 10 juta. Kalau dihitung, dikelompokkan hutangnya masih 13.500.000 karena utangnya bertambah ya. Sehingga 13.500.000 di sebelah kredit. Sampai sini teman-teman paham bagaimana cara mencari neraca saldo dari jurnal umum? Bagaimana teman-teman? Ini gambaran untuk semuanya, berlaku untuk semuanya. Caranya sama ya. Di debit dijumlahkan dulu, di kredit dijumlahkan dulu, kalau sudah dikurangkan. Nah, hasilnya itu lebih banyak di mana? Kalau lebih banyak di debit ya kita tuliskan di debit, kalau lebih banyak di kredit maka kita menulis di neraca saldonya di kredit ya, misalnya yang lebih banyaknya di kredit. Itu. Teman-teman paham bagaimana cara mencarinya? Oke, paham? Teman-teman paham bagaimana cara mencari neraca saldo dari jurnal umum? Paham ya? Oke, paham. Kalau paham, saya akan lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang nanti kita akan bahas itu berdasarkan neraca saldo. Nah, itu ya teman-teman. Jurnal penyesuaian yang malam hari ini kita pelajari itu masih ada hubungannya dengan neraca saldo. Oke, saya buka dulu di jurnal penyesuaian. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu apa? Di sini penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data neraca sisa. Neraca sisa itu neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Misal ya, nih di sini saya lanjutkan ke slide berikutnya apa yang maksud dari ayat jurnal penyesuaian itu aplikasinya bagaimana. Nah, saya tunjukkan. Oke. Di sini ternyata yang namanya jurnal penyesuaian itu disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh perusahaan. Di akhir periode ya, di akhir bulan atau di akhir tahun itu kan masing-masing perusahaan nanti akan membuat laporan keuangan sehingga semua harta ya, semua utang, semua perlengkapan itu dihitung semua. Sehingga di sini saya contohkan akhir bulan atau akhir periode dihitung perlengkapan yang ada di kantor itu tersisa sebesar 2 juta.
Sehingga perlengkapan itu dihitung. Kalau misalnya salon, ini kan kita kemarin membahas mengenai usaha salon. Nah, perlengkapan salon kita hitung semuanya. Nah, ternyata di total itu tersisa 2 juta. Kenapa di sini saya tulis beban perlengkapan 4 juta? Yang namanya jurnal penyesuaian itu kalau menghitung perlengkapan kantor, kita catat adalah yang sudah dipakai. Kita berpedoman di sini perlengkapan sebesar 6 juta. Nah, itu ya teman-teman. Di neraca saldo tadi AJP atau ayat jurnal penyesuaian itu berdasarkan neraca saldo. Di neraca saldo perlengkapannya 6 juta. Di neraca saldo perlengkapannya 6 juta. Ternyata di akhir periode perlengkapan yang tersisa itu sebesar 2 juta. Perlengkapan tersisa 2 juta. Sehingga selama periode 1 bulan itu perusahaan menghabiskan perlengkapan itu sebesar 4 juta. Dari perlengkapan yang ada di neraca saldo tadi 6 juta. Di akhir periode atau di akhir bulan atau di akhir tahun, perlengkapan yang dihitung itu masih tersisa 2 juta. Sehingga selama 1 bulan atau selama 1 tahun, perusahaan menghabiskan perlengkapan sebesar 4 juta. Sehingga kalau kita buat jurnal umum, itu beban perlengkapan 4 juta, ya, bebannya bertambah 4 juta, perlengkapannya berkurang 4 juta. Karena apa? Kalau kita menghitung di jurnal umum itu adalah perlengkapan yang sudah dipakai. Kalau kita menulis di jurnal umum pada jurnal penyesuaian itu adalah yang sudah dipakai. Sehingga jurnal umumnya adalah beban perlengkapan 4 juta, perlengkapannya 4 juta ya. Beban perlengkapan debit 4 juta, perlengkapan kredit 4 juta. Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina ya. Sampai sini teman-teman paham? Kenapa di sini kok terdapat angka 4 juta? Itu dari data neraca saldo di sini. Perlengkapannya 6 juta. Kemudian di akhir periode perlengkapan yang tersisa itu 2 juta. Sehingga selama 1 periode bulan atau 1 periode tahun itu perlengkapan yang sudah digunakan adalah sebesar 4 juta. Sehingga beban perlengkapan bertambah sebesar 4 juta, perlengkapan berkurang ya sebesar 4 juta ya. Beban perlengkapan bertambah di debit 4 juta, perlengkapan berkurang kredit 4 juta. Sampai sini teman-teman paham? Ingat ya, kalau kita menghitung perlengkapan kantor adalah yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai, sehingga beban perlengkapannya 4 juta dari neraca saldonya tadi 6 juta. Sampai sini teman-teman paham? Untuk perlengkapan kantor yang tersisa, paham? Iya Mbak Ratna, setiap ini kita masih ke jurnal umum, tapi untuk jurnal penyesuaian.
Setiap transaksi di dalam akuntansi itu berpengaruh, ada dua pengaruh pada akun ya. Setiap satu transaksi pada akuntansi itu berpengaruh minimal dua akun ya, debit dan kredit. Kenapa ada dua? Karena apa? Karena beban perlengkapannya bertambah. Kalau bertambah itu dimasukkan ke dalam debit 4 juta. Bukan dijumlah Mbak Ratna, ini adalah situasinya debit dan kredit. Debit dan kredit. Seperti di jurnal umum ya. Di jurnal umum kita kembali lagi ke jurnal umum. Misalnya di sini perlengkapan ya, di sini perlengkapan. Perlengkapan, perusahaan membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 6 juta. Nah, yang namanya kredit itu kan kalau kita membeli pasti ada barangnya. Barangnya bertambah, kita masukkan ke debit ya. Harta bertambah dimasukkan ke dalam debit 6 juta. Karena hutang ya, karena dibayar kredit sehingga hutangnya bertambah, maka dimasukkan ke dalam kredit. Sama di jurnal penyesuaian. Karena perlengkapan kantor itu tersisa 2 juta, sehingga perlengkapan yang dipakai itu 4 juta, maka karena kan terpakai sehingga itu menjadi beban. Maka beban perlengkapan 4 juta, ya, bebannya bertambah 4 juta, perlengkapannya berkurang. Kalau perlengkapan berkurang, kita masukkan ke dalam kredit. Sehingga beban perlengkapan debit dimasukkan ke dalam debit 4 juta, perlengkapan berkurang, kita masukkan ke dalam kredit 4 juta. Oke, sampai sini teman-teman paham maksudnya ya, kenapa 4 jutanya ada dua? Karena setiap transaksi itu minimal dua pengaruh akun ya. Bebannya bertambah, kita masukkan ke dalam debit 4 juta, perlengkapannya berkurang. Perlengkapannya berkurang, kita masukkan ke dalam kredit. Oke, ini Mbak Ratna tidak menjumlahkan di itu ya, neraca saldo ya. Kalau neraca saldo kan tadi debit ditambah semua, kredit ditambah semua, kemudian dikurangkan. Kalau di sini tidak ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini untuk perlengkapan. Sekarang yang kedua, pendapatan yang belum diterima. Itu termasuk pendapatan tetapi yang belum diterima. Contoh, belum diterima pendapatan jasa merias gedung rapat sebesar 3.500.000. Nah, dalam kenyataannya misalnya yang dialami oleh perusahaan itu, perusahaan sudah melakukan periasan gedung, tetapi yang pemilik gedung belum membayarkan kepada perusahaan ya. Yang pemilik gedung belum membayar kepada perusahaan, sehingga jurnalnya ditulis piutang, karena kan kita sudah mengeluarkan jasa ya, kita sudah melakukan pekerjaan yaitu merias gedung, tetapi bayarannya pendapatannya belum kita terima, sehingga itu dinamakan pendapatan yang belum diterima. Bagaimana cara menjurnalnya? Yaitu piutang pendapatan ya, piutang bertambah, kita catat di dalam debit
pendapatan bertambah dicatat di dalam kredit. Piutang bertambah karena kita sudah mengeluarkan jasa tetapi kita belum dibayar, kita belum menerima pendapatan, sehingga itu dinamakan piutang. Ya. Piutang bertambah 3.500.000, pendapatan bertambah 3.500.000. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kenapa di sini piutang, kenapa di sini pendapatan? Ya. Dinamakan piutang karena kita sudah mengeluarkan jasa tetapi kita belum dibayar, pendapatan kita belum terima. Sehingga piutang bertambah 3.500.000, karena itu termasuk pendapatan, maka pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit. Oke, seperti teman-teman misalnya membuka usaha laundry misalnya, ya. Teman-teman membuka usaha laundry. Nah, misalnya Mbak Melina melondri ke Mbak Ratna misalnya. Mbak Melina, Mbak Raufik melondri ke tempatnya Mbak Ratna. Karena di akhir bulan Mbak Melina dan Mbak Raufik belum punya uang untuk membayar laundry. Sehingga Mbak Melina, Mbak Raufik itu kan utang ke Mbak Ratna. Tetapi kalau dilihat dari Mbak Ratna punya piutang kepada Mbak Melina dan Mbak Raufik. Sewaktu-waktu utangnya dibayar. Sehingga piutangnya Mbak Ratna ke Mbak Melina dan Mbak Raufik itu bertambah 3.500.000, dan itu karena kita sudah melondri pakaiannya Mbak Melina dan Mbak Raufik, maka sudah termasuk pendapatan, tetapi pendapatan yang belum diterima. Sehingga cara menjurnalnya adalah piutang bertambah dimasukkan ke debit 3.500.000, itu termasuk pendapatan, dicatat di dalam kredit 3.500.000. Oke, sampai sini teman-teman paham piutang dan pendapatan? Kalau saya tulis menjorok ke kiri itu berarti debit. Kalau saya tulis di sini menjorok ke kanan itu kredit. Sampai sini teman-teman paham? Oke, teman-teman paham atau oke, paham ya? Karena itu pendapatan belum diterima, itu termasuk piutang. Piutang bertambah debit, termasuk pendapatan bertambah kredit. Iya Mbak Ratna, ini nanti efeknya nanti. Tidak termasuk di jurnal umum ya. Ini nanti masuknya ke laporan keuangan. Nah, ini tidak ke jurnal umum ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi ke jurnal penyesuaian. Ya, maksudnya seperti jurnal umum, tetapi di sini masuk sendiri, namanya ayat jurnal penyesuaian. Nanti ayat jurnal penyesuaian itu akan mempengaruhi neraca saldo. Nah, oke teman-teman, kita ikuti ya, semoga saja setiap pertemuan kita teman-teman bisa masuk, sehingga nanti alurnya seperti ini gitu, teman-teman paham alurnya, sehingga nanti teman-teman tidak bingung ya. Ya, semoga saja tiap pertemuan kita teman-teman maupun saya bisa sama-sama masuk ya. Oke, kita lanjut lagi ke 3. Tadi yang pertama adalah kita menghitung perlengkapan yang sudah dipakai ya, beban perlengkapan. Yang nomor 2 pendapatan yang belum diterima. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya, bukan ke bab ya, ke 3. Beban yang belum dibayar. Nah, siapa tahu ya teman-teman di akhir bulan
itu belum bisa menggaji karyawannya teman-teman. Nah, siapa tahu baru sepi ya, baru sepi modalnya tidak ada, misalnya modalnya habis sehingga teman-teman ngutang ya, ngutang membayar gaji kepada karyawannya teman-teman. Nah, sehingga di sini dimasukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu 3 beban yang belum dibayar. Contoh, belum dibayar gaji pegawai untuk bulan November sebesar 1 juta. Nah, yang namanya gaji itu kan rutinitas setiap bulan dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga itu termasuk beban. Nah, karena beban yang belum dibayar, maka ayat jurnal penyesuaiannya bisa ditulis dengan beban gaji ya, beban gaji, karena yang namanya beban itu pengeluaran yang kita keluarkan yang sifatnya adalah rutinitas seperti gaji. Kalau gaji kan tiap bulan pasti dikeluarkan, sehingga termasuk beban. Karena di sini belum dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta, maka beban gaji bertambah, dicatat di debit 1 juta ya. Beban gaji bertambah, dicatat di debit 1 juta. Karena kita masih ngutang, kewajiban kita belum kita bayarkan, itu namanya utang, sehingga utang gaji dicatat di kredit sebesar 1 juta. Karena kita punya kewajiban kita belum kita bayarkan, itu kan kita termasuk menghutang. Sehingga jurnal penyesuaiannya ditulis beban gaji dicatat di debit 1 juta, utang gaji dicatat di kredit 1 juta. Itu ya teman-teman ya. Beban gaji bertambah dicatat di debit 1 juta, utang gaji dicatat di kredit 1 juta. Karena beban yang belum dibayarkan, sehingga termasuk utang. Utang bertambah dicatat di dalam kredit. Beban bertambah dicatat di dalam debit. Sampai sini teman-teman paham untuk nomor 3, beban yang belum dibayar. Oke. Misalnya teman-teman juga yang sifatnya beban, contohnya apalagi teman-teman selain beban gaji yang sifatnya rutinitas setiap bulan dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya apa, teman-teman? Yang sifatnya beban. Iya, telepon. misalnya bulan ini ya nunggak karena belum bisa bayar. Nah, berarti di sini misalkan saya contohkan belum dibayar tagihan telepon ya. Belum dibayar tagihan telepon untuk bulan November sebesar 100.000 misalnya. Ya, baratnya biaya listrik. Berarti di sini beban telepon 100.000, utang telepon 100.000 itu ya. Dan juga listrik, betul, berarti beban listrik 100.000 misalnya, utang listrik 100.000. Karena apa? Karena belum dibayarkan, sehingga kita hutang. Nah, itu namanya beban yang belum dibayar. Kalau dibuat jurnal, beban bertambah debit, utang bertambah kredit. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, penyusutan aktiva tetap. Maksudnya di sini penyusutan aktiva tetap, yang namanya peralatan. Di sini tadi saya contohkan misalnya tadi laundry ya. Nah, laundry. Yang namanya mesin cuci tiap tahun
pasti nilai gunanya semakin berkurang, ya kan teman-teman? Misalnya teman-teman membeli mesin cuci 2 juta. Tahun depan teman-teman menjual mesin cuci tersebut, pasti yang semula dibeli 2 juta kalau dijual kembali nilai dari 2 juta tersebut pasti berkurang. Ya, misalnya laku menjadi 1.500.000 misalnya. Nah, itu namanya penyusutan. Sehingga di sini contoh penyusutan peralatan 10% dari harga perolehan. Karena membeli mesin cuci itu 45 juta, karena disusutkan 10%, maka 10% dikali 45 juta. Ya, caranya ini saya lanjutkan. Tadi menghitung aktif penyusutan ya. Penyusutan tadi 10%. 10% kalau ditulis adalah 10/100. 10/100 dikali 45, karena mesin cucinya banyak sehingga modal yang dikeluarkan juga banyak. Di sini tadi 45 juta. Nah, cara menghitungnya adalah nah, 45 juta, nolnya kita sederhanakan 2, kita hilangkan 2. Berarti nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya masih 5. Sama dengan kita hitung 4.500.000. Iya, Mbak Melina, betul ya. 4.500.000. Ini kasihan sama Mbak Kristina ya, masuk keluar. Nah, di sini 4.500.000. Maka di ayat jurnal penyesuaiannya beban akumulasi penyusutan, karena itu dikeluarkan tiap bulan atau kita perhitungkan nilai susutnya atau nilai gunanya yang semakin berkurang, itu kan kita keluarkan setiap bulan atau kita perhitungkan nilai gunanya yang semakin berkurang. Maka di sini dimasukkan ke dalam beban akumulasi penyusutan bertambah 4.500.000, dicatat di debit. Akumulasi penyusutannya dicatat di dalam kredit 4.500.000. Nah, penyusutannya itu disesuaikan dengan masing-masing pemilik perusahaan ya, memperkirakan kalau ini nanti dijual itu tiap tahunnya atau tiap bulannya berkurang berapa persen. Nah, itu teman-teman ya, diperkirakan. Kalau misalnya tiap bulan atau tiap tahun berkurang 10%, maka di situ penyusutannya 10% dari harga perolehan. Sehingga beban akumulasi penyusutan dicatat di debit 4.500.000, akumulasi penyusutannya dicatat di kredit 4.500.000. Untuk penyusutan aktiva tetap, teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah paham? Iya, cara menghitungnya tergantung berapa persen dari harga awal ya, dari harga perolehan. Ya Mbak Melina, betul, disesuaikan dengan berapa persen dari harga perolehan. Betul sekali. Oke teman-teman, paham?
Kalau teman-teman paham, ini ada beberapa soal. Silahkan teman-teman membuat sesuai dengan soalnya. Apakah teman-teman mau mencatat debit kreditnya di jurnal penyesuaian? Kalau mencatat, di sini saya tunjukkan ya, mulai dari slide pertama. Oke, ini ya. Oke, ini Mbak Agni ya, Mbak Agni. Mbak Agni, selamat malam Mbak Agni. Ini kayaknya saya baru malam hari ini mengenal namanya Mbak Agni ya. Selamat bergabung. Selamat malam. Oke, Mbak Agni. Oke, teman-teman, mencatat dulu ya. Di sini perlengkapan kantor yang tersisa itu caranya untuk menulis di jurnal penyesuaiannya itu yang dipakai ya. Untuk menulis beban perlengkapan itu yang sudah dipakai. Oke, silakan teman-teman mencatat karena nanti soalnya ada hubungannya dengan bagaimana cara menjurnal di jurnal penyesuaian ya. Ini silakan teman-teman mencatat dulu bentuk-bentuk jurnal penyesuaiannya. Oke, ini selamat malam Mbak Wiwin ya. Selamat malam Mbak Wiwin. Ya, selamat malam Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, Mbak Wiwin. Oke, kalau sudah teman-teman sudah mencatat bentuk-bentuk jurnal penyesuaiannya, untuk menghitung beban perlengkapan itu ditulis berdasarkan yang sudah dipakai. Perlengkapan yang sudah dipakai. Oke, kalau sudah ke slide selanjutnya. Ini perlengkapan, di sini pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima ditulis piutang dan pendapatan. Piutang di sebelah debit, pendapatan di sebelah kredit. Oke, kalau sudah saya lanjut ke nomor 3, beban yang belum dibayar. Nih, beban yang belum dibayar. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Oke, teman-teman sudah, kalau sudah ke nomor 4.
Beban akumulasi penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Oke, kalau sudah di sini saya contohkan soal. Nah, ini soal, silakan dari teman-teman membuat jurnal umumnya. Untuk teman-teman yang baru datang, silakan menyimak terlebih dahulu. Oke, sebentar. Penyusutan ditulis di mana? Penyusutan penyusutan kalau beban itu di sebelah debit, beban di sebelah debit, akumulasi di sebelah kredit. Ya, di sini tadi empatnya itu masuk ke jurnal penyesuaian, bukan ke jurnal umum ya namanya ini. Ini namanya tadi untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu namanya jurnal penyesuaian ya. Bukan jurnal umum, tetapi jurnal penyesuaian. Nanti jurnal penyesuaian akan mempengaruhi neraca saldo. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, ini Mbak Wiwin pengen lihat di nomor 1. Oke, saya tunjukkan yang nomor 1. Untuk teman-teman yang baru masuk mungkin menyimak lebih dulu enggak apa-apa. Untuk minggu berikutnya nanti teman-teman bisa mengikuti. Oke, ini Mbak Wiwin perlengkapan kantor. Beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Oke, kalau sudah Mbak Wiwin cukup menulis jurnalnya aja enggak apa-apa. Misalnya ini pendapatan yang belum diterima, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Piutang di sebelah debit, pendapatan di sebelah kredit gitu. Oke, cukup itu aja. Oke. Lihat jurnal umum ya, saya tunjukkan di sini jurnal umum. Nah, ini jurnal umumnya. Tadi untuk Mbak Wiwin ya, pendapatan yang belum diterima, piutang di sebelah debit, pendapatan di sebelah kredit. Iya Mbak Agni, betul ya, tentang jurnal umum kemarin UASnya. Oke, kalau sudah kita lah masuk ke Mbak Wiwin masih ke nomor 3 ya. Mbak Wiwin masih nomor 3 ini, beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar, beban gaji debit, utang gaji kredit.
Oke, kalau sudah Mbak Wiwin masuk ke ini slide nomor 4 nih, penyusutan ya, penyusutan. Penyusutan beban akumulasi penyusutan dan akumulasi penyusutan. Beban dicatat di debit, akumulasi dicatat di kredit. Oke, kalau sudah saya tunjukkan soal untuk dibuat jurnal penyesuaiannya. Ini maaf ya teman-teman, ini jurnal umum, bukan jurnal umum ya, ini jurnal penyesuaian. Ini perintahnya jurnal penyesuaian. Oke, silakan teman-teman, ini contoh jurnal penyesuaian. Silahkan teman-teman membuat jurnal penyesuaian seperti yang saya contohkan tadi. Di sini perlengkapan terpakai, berarti perlengkapan terpakai itu perlengkapan yang sudah kita pakai. Tadi di perlengkapan yang kita tulis jurnal penyesuaian adalah perlengkapan yang sudah kita pakai. Nah, ini silakan teman-teman membuat jurnal penyesuaiannya. Saya tunggu jawaban dari teman-teman. Ya, Mbak Kristina, semoga cepat sembuh, jaga kesehatan karena ini sudah mendekati ujian nasional ya. Teman-teman harus jaga kesehatan. Jangan sampai banyak ini ya meninggalkan kelas karena nanti teman-teman buat persiapan ujian nasional. Nah, maka dari itu teman-teman mulai dari sekarang harus jaga kesehatan baik-baik ya untuk persiapan ke depannya. Oke, Mbak Kristina, enggak apa-apa, semoga cepat sembuh ya. Istirahat dulu. Semoga minggu depan kita bisa belajar bersama lagi. Oke, Mbak Kristina, silakan istirahat. Semoga cepat sembuh. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Oke, kalau sudah, nomor 1 bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke, teman-teman, tadi untuk nomor 1 bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke, teman-teman, tadi untuk nomor 1 bagaimana jurnal penyesuaiannya? Perlengkapan terpakai, berarti perlengkapan yang sudah dipakai sebesar 3 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya?
beban perlengkapan 3 juta debit, kemudian betul Mbak Agni, beban perlengkapan 3 juta debit. Iya, perlengkapan 3 juta kredit. Oke, sip teman-teman ya, bagus. Beban perlengkapan dicatat di debit 3 juta, perlengkapan dicatat di kredit 3 juta. Ya, sip, betul semua untuk teman-teman ya. Oke, kita sekarang ke nomor 2. Nah, sip, betul semua ya dari teman-teman ya. Beban perlengkapan debit 3 juta, perlengkapan kredit 3 juta. Sip, untuk nomor 2 silakan teman-teman. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Iya, piutang pendapatan 2 juta dicatat di debit. Yang akun satunya lagi. Ya, piutang ya. Piutang pendapatan ya, piutang pendapatan 2 juta di debit, betul. Yang satunya piutang pendapatan 2 juta di debit, kemudian yang satu pengaruhnya adalah karena itu sudah termasuk pendapatan, maka iya. Oke, teman-teman ya, luar biasa. Pendapatan dicatat di kredit 2 juta. Untuk nomor 2, piutang pendapatan dicatat di debit 2 juta. Piutang pendapatan di debit 2 juta, pendapatan di kredit 2 juta. Oke, sip. Terima kasih teman-teman, betul semua. Sekarang untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3, belum dibayar tagihan listrik bulan November. Nah, ini. Belum dibayar tagihan listrik. Belum dibayar. Listrik merupakan rutinitas yang dikeluarkan perusahaan tiap periode. Oke, beban listrik debit 150 Mbak Melina, 1 juta untuk penyusutan. Yang nomor 3 Mbak Melina, yang 150.000. Beban listrik betul debit 150.000. Ya, beban listrik debit 150, kemudian yang satunya, akun satunya adalah iya, utang listrik 150.000 kredit. Oke, untuk nomor 4, berapakah akumulasi penyusutannya? Oke, sip teman-teman, betul semua. Berarti teman-teman semua sudah paham ya. Tinggal minggu depan melanjutkan kembali. Oke, untuk nomor 4, berapakah akumulasi penyusutannya? 5% dari 1 juta. 5% dari 1 juta untuk penyusutan peralatan. 5% dari 1 juta. Iya. Oke, penyusutan peralatannya 50.000. Kalau di debit
pakainya beban ya. Kalau di debit pakainya beban, berarti beban penyusutan peralatan 50.000 di debit, akumulasi penyusutan 50.000 di kredit. Iya, yang debit pakainya beban ya, betul Mbak Ratna ya. Beban akumulasi 50.000 di debit, akumulasi penyusutan 50.000 di kredit. Oke. Itu ya teman-teman, malam hari ini kita belajar jurnal penyesuaian. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih segala antusiasnya teman-teman. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya, di Jumat yang akan datang. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan karena sudah mulai persiapan ujian nasional. Oke, itu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.